Terhadap Joy, One, Martis dan juga Kaja. Beda lagi. Menolak pick off dan juga menolak bagaimana nantinya power dari Kaja itu sendiri dengan reduce damage debuff yang begitu mematikan dengan persenan yang nantinya akan mengurangi damage juga dari Skylar. Yap, dan sudah mulai terlihat kalau mereka diajak bermain bersama dia, stick together. Dengan hilangnya hero pick up seperti ini. Dan bahkan kalau bisa aku lihat dari tim Arashi, mereka masih ingin coba bermain dengan tempo nantinya. Backline yang Martis kuat, dan juga Profesor. backline yang kuat. Backline yang kuat. Berarti Roy akan memainkan hero-hero seperti Farsha Yif atau bahkan hero Savior sekalipun. Roy atau Baby Cake sekarang yang mereka andalkan. Atau dua-duanya Atau bahkan. dua-duanya, iya Yes, makanya. atau Karena dua-duanya. poros rotasi utama dari RSC Singapura ini sangat bergantung sekali kepada mid laner dan juga gold lanernya ketika sudah mulai memasuki teamfight mid game. Betul. Ditambah untuk sekarang Valentina ini terbuka lebar. Deden from Bogor, apakah akan mengamankan hal tersebut? Atau jangan-jangan carry, Glue yang akan diamankan untuk Skylar. Glue juga sangat terbuka. bebas. Masih ada Faramis kah? Masih. Lu bebas banget. Bentar, ini tergantung. Ini karena ini menentukan pola permainan RRQ. Iya. Ya, Ini jadi kalau picknya harus misalkan hati-hati nih. Picknya Glue, berarti metode pick off masih ada di sini. Masih ada. Dan bahkan kalau picknya Glue, ini mereka akan berporos ke R7. Dan bahkan picknya Kari. Oke, berarti Skylar. secara tidak langsung mereka masih ingin mengamankan power di arah gold lane-nya. Tidak berporos ke arah EXP lane, bermain metode untuk menyamakan tempo. Southeast Asia kita tahu, Ya. main agresif, Agresif, tempo cepat, tempo cepat, bahkan sampai ada tagline Echo Express. Echo Express. Itu lucu banget sih. Itu gue suka banget. Iya, dan itu terbukti kan tadi di Echo Express. match yang keempat. Ya, Dan mungkin itu yang mau dicari sama teman-teman dari Anarchy OC. Dan untuk sekarang, wow, Valentina, Glue. Bentar, masih yang terbuka Yves. If terbuka. Yves terbuka, Grok terbuka. Tapi kalau Grok Grok- cukup beresiko karena Ini kalau kita Fredrin. ngomongin, iya, kalau kita ngomongin Fredrin pun sepertinya masih mahalan Fredrin Ini untuk sekarang. masalahnya Fredrin ini masih bisa di flex pick kalau mau main Fredrin. Cuma peraturannya adalah satu peraturan KB. Yang dimainkan oleh Clay nanti ini adalah hero signature-nya. If Fredrin masih bisa flex untuk jungler ataupun EXP laner. Apakah akan ada assassin pick di sini untuk Albert? Oh pasti. Ini kalau gue Link. malah suka ya dia langsung ambil Freddy di sini. Kenapa? Karena dua nanti ke belakangnya. Iya, Itu iya, akan iya. menjadi misteri. Ini gitu pick yang bagus banget dengan Iya. Fredrin di sini otomatis memaksakan untuk pick yang ketiga dari teman-teman tim RSC Singapura menuju kepada gold lane. Yap. Jadi kalau misalkan gold lane yang nggak diamankan, ini akan terbuang banyak sekali. Mungkin kita ambil contoh seperti Beatrix atau bahkan adanya Iritel yang bisa meltdown juga sosok Fredrin di lini depan. Kalaupun nantinya Freddy menjadi jungler, berarti mereka masih butuh sosok SP laner yang bisa membantu Freddy nantinya untuk bisa menahan badan. Istilahnya Atau mau smoke romer bomb- dulu. Istilahnya smoke bomb-nya, mereka juga masih butuh smoke bomb-nya lagi gitu. Nah itu dia, pick terhadap gold lane. Seperti yang udah aku mention sebelumnya bahwa dengan pick Fredrin di fase yang kedua dari RRQ Hoshi pada first pick, ini akan memaksakan gold lane akan di pick. Kalau tidak ada gold lane di sini, Beatrixnya bakal di ban. Dan kalau ngomongin soal beberapa hero yang tersisa, menurutku Lolita sangat bisa ditarget untuk teman-teman RRQ Hoshi. Karena kita tahu sendiri bahwa dengan combo Lolita Yves ini juga sangat menjengkelkan dengan area of effect yang sangat luas. Atau nanti akan menunggu bagaimana power dari seorang Lolsi dengan menggunakan hero healer. Karena mereka pun sempat membawakan Estes pada draft waktu MPL Singapura. Menarik ketika melihat adanya satu buah potensial hero yang akan digunakan oleh Albert antara Link atau Benedetta. Lancelot, Lancelot agak cukup sulit melihat adanya dulu di seberang. Sustainability di arah metode late game ini akan berat. Untuk menuju incar ke arah backline-nya pun juga berat. Ya Jadi kan? menurut aku, kalau mau main Assassin oke, dia mau main Hayabusa masih boleh. Hayabusa Link Benedetta. udah di ban Benedetta. Tapi problemnya adalah satu. B, gimana caranya mereka dari tim RRQ ini jangan sampai terbit oleh permainan dari tim RSG yang mungkin mencolok sekali dengan glue-nya. Yang mungkin akan coba memanfaatkan glue ini hanya sebagai distraction. Digi? Oh, Digi masih terbuka ya? Oke. Kalau selama Digi masih terbuka, menurutku mungkin yang harus perhatikan di sini dari teman-teman RSC Singapura adalah bagaimana ketika nantinya Digi ternyata dimanfaatkan sebagai salah satu hero babysit untuk membantu Skylar di landing phase. Satu romer lagi bilang kan. Kadita. Menarik sekali ketika melihat power dari Kadita dengan area of effect-nya. Dan juga burst down. Ini yang mungkin tadi Ranger Mas bilang kalau ngomongin soal mengincar ke arah backline. Karena kan udah ada Valentina. Valentina bukan hero yang backline banget. Dia tidak selalu di belakang. Dia di tengah-tengah. Dan di tengah-tengah itulah sebenarnya celah bagi Valentina bakal di pick off.
Tapi untuk sekarang, dengan minimnya lagi hero untuk nabrak dari depan ke arah belakang seperti Kadita, malah menurutku Grok merupakan pick yang bisa saja dipikirkan untuk nanti fase keempat dan kelima dari teman-teman RRQ Hoshi. Grok inisiator. Grok inisiator untuk Finn, oke banget. Tuh, dia nutup Hayabusanya padahal. Mau link kah? Link Grok, last picknya. Lalu di sebelah kanan atau RC Singapura, mereka akan memanfaatkan hero yang tersisa dari roamernya terlebih dahulu ketimbang roamernya habis. Oke, kalau melihat dari posisi yang dimiliki dari tim Aras PSG, mereka ini sangat sekali membutuhkan satu buah sosok jungler yang bisa instant kill terhadap seorang Clay ataupun Skylar. Stun kill. Ya, instant kill kalah belakang. Dan ternyata mereka tetap mau coba roam ke arah Chow. Roamer Chow atau jungler Roamer Chow? Chow. Bray juga sempat membawakan ini. Kalau misalkan kita ngomongin soal Chow, dan itu fleksibel juga. Kalau dia ditaruh jungle sekarang, dia akan sulit banget berhadapan dengan seorang Freddy nanti di team fight-nya. Kalau Itu- misalkan di flex ya. Itu akan menjadi satu buah penghalang dan bahkan batu besar untuk arah GSG sendiri. Atau jangan-jangan di sini bakal Fredrin buat Albert dan R7 akan pick kepada Terisla. Dengan EX9 Terisla yang tentu hanya membutuhkan 2 skill saja untuk melakukan clear wave minion atau bahkan ya satu paket untuk skill 2-nya untuk melakukan clear wave. Hal tersebut yang akan memenangkan rotasi ketimbang Gru yang memang harus memanfaatkan skill pertamanya untuk nantinya bisa memainkan clear wave minion tapi lapu-lapu. Freddy jungler. Fredrin jungler jungler dan juga juga. Kufra untuk Finn. Tapi ada 3 frontliner dan ini adalah jawaban yang menarik sekali dari RRQ Hoshi ketika mereka membawa hero setup. Ketika mereka tidak punya carry di lawan musuh. Mereka tidak punya carry, Iya, iya. mereka kasih yang tebal aja. Kufranya nggak bakal bisa di meltdown dengan cepat karena mau bagaimanapun ketika nanti Kufra punya blade armor, Beatrix-nya akan dalam ancaman. Dan mau nggak mau juga ini dengan adanya Kufra seperti ini ya, setup yang nantinya akan dikeluarkan oleh pemain dari SJJ juga harus dikalkulasikan jauh lebih baik lagi. Bahkan untuk Chow sendiri nggak bisa terlalu masuk dengan cukup ekstrim apabila ada Kufra di area tersebut. Ini kalau Gigi, Saint de Lucas memikirkan bahwa Babysit adalah opsi terakhir yang paling bagus untuk memenangkan landing phase melawan Kari ketika ada Beatrix. Tapi Link, berarti kali ini LoL sih akan membawa Chow Roamer. Dan kita tahu juga bahwa Chow Roamer agak sedikit terganggu dengan bouncing ball. Ya, Karena Jutkunedi merupakan efek dash. Dan inilah dia 10 hero yang sudah diamankan oleh kedua belah tim. Dengan setup versus eksekusi dari RSC Singapura versus RRQ Hoshi. oke. Dan bahkan dari tim Aras di Singapura juga udah tahu akan keberadaan dari seorang Fredrin yang berbahaya untuk Chow-nya di arah jungler kalau ketika mereka hadapi. Yap. Mereka paksakan Pak Oke. Bulu. Jadi waktunya teman-teman semua dengan 5 hero yang udah diambil oleh masing-masing tim. Ini dia waktunya RRQ Hoshi versus RRGSG untuk menentukan siapakah salah satu dari kedua tim ini yang akan terbang menuju ke upper bracket. Yes. So, tanpa berlama-lama, sebentar lagi kita akan menyaksikan penentuan upper bracket untuk salah satu tim Indonesia yang tersisa karena Onyx udah mengamankan upper bracket ya Profesor KB ya. Betul. So, ini dia kesempatan kedua untuk tim RRQ Hoshi mengamankan upper bracket untuk Indonesia for World Championship the last match group stage kali ini. Aras di Singapura. Mampukah mereka menumbangkan RRQ atau RRQ yang akan membungkam Aras di Singapura? Coba lihat barusan pergerakan Finn-nya. Udah langsung mencoba untuk bertransmigrasi ya ke area yang dimiliki oleh pemain dari RSGSG. Bahkan di MPL Arena ini sendiri sudah terdengar sayup-sayup suara pendukung dari RRQ Hoshi dan juga RSGSG. Barusan ada dukungan tuh kayaknya tuh dari depan tuh ya. Oh iya, langsung ya dari Clover ya mendukung tim RRQ ya. Dan bahkan kita lihat potensi permainan agresivitas yang dilakukan oleh tim RSG di early game. Seperti biasa, dengan tempo permainan agresivitas yang dilakukan untuk Diablo memenangkan laning atas seorang yang Seven, bukan hal yang mudah, bukan hal yang susah nampaknya kalau di early seperti ini. Yep. Dan bahkan kalau bisa kita lihat di depan sana, Finn akan coba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Roy yang hampir saja kepentok begitu saja. Yap, tadi udah kelihatan ya, udah ada wajib bola, makanya tadi Jet Kunda juga langsung disikat lagi. Tapi R7 dan juga Diablo
Ada di dalam satu laning yang sama, Albert sudah level 4. Sesaat lagi pun akan ada pertempuran di area turtle harusnya. Alright, permainan yang bisa kita bilang agak cukup pasif untuk tim RRQ Hoshi. Mereka masih coba untuk melepaskan Skylar di arah top lane seorang diri. Di arah bottom lane, ini juga masih dilepasin seorang diri karena Finn akan berporos dengan tempo permainan di arah jungle dan memastikan Albert tidak tercutting dalam permainan rotasinya. Iya, apalagi kita tahu sendiri Finch Boys ini bisa crossing the river atau bahkan sungai agar nantinya Bray bisa mendapatkan farming pattern yang lebih banyak. Di sisi lain, sebenarnya yang cukup berbahaya adalah R7 karena dia tidak memiliki flicker di setup turtle yang pertama. Oh, ini bukan hal yang baik, tapi R7 dengan belakang dengan frame fightersnya dikeluarkan begitu saja. Berhasil di-copy oleh Roy, tapi lihat damage dan durability yang berbeda dan bahkan R7 terperangkap. Diablo gak berhasil melakukan grab terhadap R7 dan Albert berhasil memastikan turtle yang pertama untuk Indonesia. Turtle slain by UBS Gold. Yap, satu setup yang malah membuat pemain dari RCSG membuang waktu mereka sendiri, membuang seluruh source yang mereka punya. Turtle free banget, Albert gak ada yang nemenin. Kesepian loh dia barusan di area turtle. Ya, ditambah dengan Lolsi yang hadir di area gold lane tapi tidak mengancam ke arah Skylar. Karena Skylar baru saja mendapatkan informasi bahwa purple dari buffnya Albert aman dan tidak ada invasi dari Bray. Sementara di sisi lain untuk Skylarnya sendiri yang penting dia farming, dapetin Corrosion Sight, lalu mungkin ke arah Demon Hunter Sword baru menuju ke arah Golden Staff dan bisa join team fight ketika sudah memiliki 3 item tersebut. Oke, Finn akan mengganggu seorang Wolfie dan tidak ada apa-apa yang akan terjadi karena tidak berhasil mendapatkan momentum. Tapi problemnya adalah di mana top lane mereka akan coba dilakukan ganking. Finn masih memiliki flicker, udah punya Tyron Reds, Baby Cakes akan menjadi pilihan utama. Masih coba di Keker karena Albert coba jungle terlebih dahulu dan Finn. Ini dia, Tyron Reds, Wolfie menjadi pilihan bersama dengan pemain dari tim RRQ. Wolfie berhasil cabut dari satu buah ganking yang mungkin tidak terlalu banyak soft skill. Tapi di bottom lane Diablo, Roy versus R7 tidak ada impact sama sekali. Tidak ada point kill yang bisa dilakukan. Pertukaran sword skill top dan bottom lane mirroring saja. Yap, mission fail di dua laning secara bersamaan. XP laner gagal, di area XP lane gagal dan di area gold lane pun gagal. Tapi barusan coba lihat ada satu Jet Kuda dan Way of Dragon ternyata ke arah yang belum tepat. Bahkan untuk kali Tempest of Lane udah dikeluarkan. Oh, tapi lihat Finn balik lagi kembali ke dalam arena Real World Manipulation. First blood by Infinix kali ini berhasil didapatkan oleh seorang Skylar. Skylar salah satu marksman yang mungkin sekarang agak cukup berbeda. Lebih agresif lagi. Kalau kalian sadar melihat Skylar bermain di M4. Bukan begitu, Profesor? Ya, kalau kita ngomongin soal bagaimana rotasi yang dilakukan barusan itu adalah team fight mini 5 lawan 5. Karena R7-nya datang, Skylar-nya datang, semuanya hadir di setup dari Real World Manipulation. Padahal ini baru menit yang keempat, mereka sudah mulai melakukan rotasi. Mereka sadar betul bahwa kuantitas adalah kunci untuk memenangkan fase early game. Apalagi Finn, tanpa adanya flicker, dia butuh banget backup dengan cepat untuk sekarang. Bahkan menurutku, Albert kayaknya bakal lebih membadani ketimbang Finn yang harus melakukan setup. Betul sekali, karena Albert akan menjadi sebuah distraction, sebuah fokus ke Albert, sedangkan Finn bebas ke arah belakang. Tapi lihat, Lolsi the wave dengan di-cancel dengan sound dari seorang Albert dan bahkan gak berhasil dikentung oleh seorang Albert. Real World Manipulation dari Roy, bukan dari Clay. Ada dua kotak papan catur, mundur ke arah belakang dan bahkan ter-take down, tampok kill from Skylar. 3 hilang, triple kill, looking for Maniac. Dan nampaknya gak ada yang berani maju berhadapan dengan seorang Skylar dan Skylar berhasil mendapatkan triple kill by Infinix and Turtle slain by UBS Gold. Yap, satu setup yang tadi ternyata berawal ya. Way of Dragon-nya mentok, Prof. Benar-benar mentok dan itu merubah segalanya. Mulai gagal, di luar ekspektasi, di luar kalkulasi, semua perhitungan menjadi kacau. Dan ini dia Inside Replay presented by TikTok, Prof. Iya, ditambah dengan bagaimana hadirnya Bray dengan menggunakan satu buah Tempest of Blade dan tidak mengenai target yang cukup optimal. Karena mau bagaimanapun, Clay dalam keadaan Real World Manipulation gak bisa di-cancel. Dan ini 4 point kill dari RRQ Hoshi ada di tangan Skylar. Jadi teman-teman bisa bayangin, semua gold leadingnya, semua gold yang menjadi keuntungan ada di tangan gold laner. Gak Ini- berani Ini berhadapan bakal dengan jadi Skylar. bahaya banget tentunya bagi RC Singapura karena lihat dari itemnya. Sekarang Skylar akan langsung menuju Demon kepada Demon Hunter Sword. Iya, Demon Hunter Sword yang paling jelasnya. Still Like Plate masih ada di tangan dia karena untuk mengurangi Baby Cakes dengan nantinya Blade Armor-nya mungkin di urusan belakangan untuk Finn dan juga Albert. Untuk sekarang fokus mereka yang penting adalah mencari setup dan menghentikan bagaimana Baby Cakes dengan farmingnya. Karena kalau misalkan melihat dari secara goldnya aja,
Ini udah ada perbedaan 1200 antar gold lanernya. Oke, tapi problem yang harus dilakukan RSJSG adalah gimana dia nembus ke belakang sedangkan counter untuk cowoknya ini terlalu banyak. Stoppernya Tahun. terlalu banyak. Stopper banyak dan bakal langsung ke arah seorang Losi dihindari. Satu buah Jet Kundo. Dan bahkan setpo yang sangat tepat membuat terrorist dari seorang Finn. Kan berhasil dilepaskan Profesor. Ya. Timingnya pas Itu kan banget. efek dari Tyrant Revenge itu kan berketergantungan sama charge-nya. Ya. Semakin lama charge, knock up Semakin airborne-nya akan tinggi. semakin tinggi Iya. dan semakin lama durasinya. Kalau misalkan sebentar, akan seperti itu. Apalagi dengan Tough Boot dan juga Sunpo. Ternyata Golden Staff ya. Langsung Golden Star. Langsung Golden Staff ingin nge-push langsung karena attack speed yang dia miliki. Oh. Ini bakal bahaya banget karena pasifnya akan lebih mudah untuk dipicu. Apalagi dengan R7 di lini depan yang udah Oh my benar-benar god, X. Swipe akan dikeluarkan kembali ruang manipulation 2. Double Foblet ke arah belakang dan bakal lihat Clay harus mundur. Satu ball point kill, Albert versus everybody dan Scarlet with Blacker berhasil mendapatkan 1 poin. Dan bahkan Diablo mencoba mengincar Skylar, mundur ke arah belakang, Petri by Kemi, Skylar ditunggangi. Oh my god, Skylar akan tershutdown. Gak ada yang bisa menyelamatkan Skylar, tapi setidaknya R7 si orang Bandung membalikkan keadaan dengan menukarkan god laner mereka. Langsung maju ke depan, langsung membalaskan keadaan. Satu setup terjadi lagi di area dari River. Tapi barusan, coba lihat Diablo belum mau pulang. Masih mencari informasi. Ada 2 hero yang langsung dia usir. Bahkan untuk kali ini R7 akankah kembali lagi. Tapi langsung menghilangkan seluruh butiran-butiran hijau yang lucu tersebut. Tapi berhasil ditunggangin. Tapi lihat Finn yang ditunggangi dengan grab-grab itu bukan keputusan yang tepat. Dibawa ke arah belakang karena Skylaris coming up membalaskan kembali dendam dari seorang Diablo. Dapetin 1 point kill, akan menjadi sifat kembali. Albert dengan cepat, cepatkan, we save the day. Retribution is on point from Albert. Sedangkan Bray mencoba untuk kembali membalaskan setidaknya 1 poin. Dan ini menjadi satu buah celah yang besar dimanfaatkan Arashi. Karena 3 player Arashi ditumbangkan, purple buff dari Albert terbuka. Bray bebas banget menginvasi jungle dari Albert. Dan Albert tidak bisa masuk lebih dalam karena dia akan ditumbangkan bersama dengan seorang Clay. Deden from Bogor featuring Albert hanya tersisa berdua di lane of down saat ini. Ya, poin terpentingnya adalah walaupun sebenarnya turtle-nya diamankan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Dan RRQ Hoshi kehilangan purple buff-nya, tapi itu bukan menjadi masalah besar. Permasalahan utamanya nanti akan hadir ketika Bray mendapatkan level yang lebih tinggi ketimbang Albert. Albert, tanpa adanya purple buff, dia tetap bisa farming, dia tetap bisa melakukan spam skill. Apalagi dalam keadaan nantinya kalau Albert sudah menyelesaikan Dominance Ice. Dan untuk sekarang, kayaknya fokusnya bakal menuju kepada entah Blade Armor atau Radiant Armor untuk menghindari damage yang berlebih dari Roy. Karena dari tadi, Roy memberikan assist yang luar biasa di lini belakang, walaupun dengan kotak reward manipulation dari Deden from Bogor. Oke, dan menurut aku pribadi sekarang, Deden harus tidak berada di depan map. Harus hilang dari peredaran. Memastikan kalau tim fight yang selanjutnya dari seorang Roy tidak memiliki reward manipulation. Karena itu satu-satunya yang bisa dilakukan oleh para pemain dari tim RRQ. Supaya tidak berhasil dipikul, tapi lihat. Mendekat belakang, 2 F kita dikeluarkan. Albert versus everybody right here. Finn mencoba membalikkan keadaan bersama dengan Temple Softblade-nya. Reward manipulation Skylar. Free hit dari belakang. Diablo mencoba untuk mengejar, tapi ternyata hilang begitu saja. Bahkan Diablo pecah. Finn, R7 mencoba untuk menutup seorang Roy. Masih bisa mundur ke belakang dengan Purifier yang dia miliki. Tapi tim fight kali ini 2 untuk 2. Yang minusnya adalah dari seorang Bray masih bisa melakukan split push. Itu yang bahaya untuk RRQ Hoshi. Ya benar sekali, satu setup yang begitu baik tadi dilakukan oleh RSJC. Mengejutkan sekali loh, mendadak. Albert berhasil diambil dan sekarang terbuka lagi loh area purple buff-nya. Tapi untungnya masih ada R7 dengan Brave Fighter yang dia keluarkan. Plus Finn yang memang standby dari tersebut. Skylar udah akan diberikan purple buff kah? Udah waktunya. Udah waktunya kayaknya Skylar untuk menerima purple buff dari sang Alberobov kali ini. Atau jangan-jangan orange buff-nya juga akan diberikan. Tapi kayaknya waktunya nggak cukup untuk sekarang karena di menit yang 10 mereka langsung commit menuju ke arah Lord. Oke, mereka komit tapi lihat reward manipulation berhasil didapatkan lagi oleh seorang Roy, ini berbahaya. Fokus ke arah seorang Chow dan hilang. Di start point kill, Albert harus fokus melakukan satu bar retribution. Karena belakang bersama dengan R7, cepatkan retribution kali ini di tangan dari seorang Albert dengan sangat cepat. Lord slain by Ubesco dan membuat Arashi kehilangan 2 poin. Kehilangan 2, Lolsi dan juga Baby Cakes ini membuat celah mid lane mereka bisa di-push hingga ke inner turret, Profesor. Yap. Ini yang bakal berbahaya adalah ketika nantinya ya invasi ke arah jungle dari Bray. Karena beda. Bray Beda. butuh purple buff. Depending. Sementara untuk Fredrin kita tahu dia nggak begitu membutuhkan purple buff. Bahkan diberikan kepada Skylar. Karena mau bagaimanapun Skylar dengan cooldown reduction yang lebih tinggi dia bakal memiliki skill 2 yang lebih mematikan untuk dash-nya. Dan untuk sekarang
dengan Wind of Nature dia akan menerima damage dari Baby Cakes dan juga Bray dengan lebih santai. Dan item terakhirnya udah dari regular spear, kayaknya bakal menuju kepada Demon Hunter Sword untuk nggak mengembangkan dapat juga scalarnya. lini depan. Gak dapat purple buff. Mereka nggak Diberikan dapat lagi? Iya, diambil lagi oleh seorang Albert. Oke. Tapi dengan permainan seperti ini, dari Bray bisa melakukan push di arah bottom lane. Dan itu harus coba dipikirkan oleh pemain dari tim RRQ Aussie. Sedangkan RRQ Aussie kayaknya akan coba maksa ke arah top lane team fight yang akan mereka kejar, Profesor. Pin ada flicker, ini dia yang mungkin satu-satunya cara Momen. untuk bisa dimaksimalkan momentum dengan menggunakan Tyrant Revenge dan juga flicker di area top lane. Oke, tapi ini Pin mengeker ke arah belakang dengan Terra Revenge-nya. Di cancel begitu saja. Sedangkan di posisi sebaliknya, dari tim RRQ Aussie bakal coba untuk dapetin inner. Purple buff Albert sudah muncul, harus coba di cover karena kalau kayaknya ada kesempatan untuk seorang Bray mendapatkan purple buff dan membuat dia kembali hidup untuk melakukan split push. Dan level Distraction dan bahkan bisa membalikan laning mereka. Ini dua terlihat ya dari RSJJ udah ada lagi nih. Dua Malphite Roar secara bersamaan barusan. Ada setup yang cukup cepat. Tapi dia tertangkap. Untuknya masih ada lagi satu Tempest of Blade yang membuat dirinya pun masih bisa pergi dari area tersebut. Jangan sentuh Dedenku, kau akan ku kejar sampai nanti dari Albert. Dan itu benar-benar berbahaya. Deden dijaga dengan ketat, Deden from Bogor. Kali ini berhasil selamat padahal kalau tadi nggak ada taunt, itu Deden bisa dipastikan tumbang karena damage terlalu besar dari seorang Lingnya, Profesor. Ya, ditambah dengan ini untuk melihat players goldnya sampai dengan 10.000 dari Skylar, walaupun Bray ada di bawahnya tepat, perbedaan hanya 200, tapi Bray hanya bisa melakukan speed push atau pick off menuju ke arah belakang. Dan ini yang mungkin harus diperhatikan juga sama RRQ Aussie. Mereka harus memperkuat lini belakangnya agar tidak kecolongan. Kalau kalian mungkin keroncongan, ya grab solusinya. Ya, benar sih. Dan satu sih, Profesor. Apa itu? Albert harus selalu standby tahunnya. Tahunnya Albert ini menyelamatkan 2 orang. Berarti dia harus nabung 1 kristal. Iya, dia harus nabung 1 kristal. Dia harus mainin stack satunya. Tapi, Ya. tapi coba deh lihat tuh rotasinya si Kari sendiri, Ji. Selalu bertiga loh. Udah nggak ada lagi waktunya untuk berdua-duaan. Ini dia, tahun yang berhasil didapatkan Albert. Fred, covernya sangat cepat. Wind of Nature membuat suara Skylar tidak tersentuh sama sekali. Dan bahkan para pemain dari tim RSJSG, mereka harus mundur. Mereka memancing tim fight yang salah. Mereka kehilangan Losi ketika ada Lord yang muncul. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat kali ini. Yap, andai mereka tadi berhasil untuk mendapatkan satu dari Kiyoshi, kemungkinan besar. Karena RSJJ lah yang memang udah akan melakukan setup di area Lord. Tapi ternyata miskalkulasi. Lagi dan lagi harus mereka lakukan, lagi dan lagi harus mereka rasakan akibatnya. Oke, mereka dapetin free Lord. Oke, Bray, mencoba untuk dapatkan retribution. Jauh-jauh. Hampir. Ya namanya deg-degan kan gak ada yang tahu ya guys Betul. ya. Tapi lihat kali ini Bray setidaknya. Oh, Diablo yang dapat. Sayang sekali. Diablo yang dapetin ketika kesempatan terbuka sangat bebas Bray untuk mendapatkan purple buff. Dan mungkin ini akan menjadi tim fight yang agak cukup timpang. Cuma yang diuntukkan dari tim RSG adalah mereka sadar Skylar gak punya Wind of Nature, Skylar gak punya flicker. Yap. Dan Tapi ditambah ini jangan lupa Baby Cakes dia clearnya cepet banget loh. Ya, clear cepat. Beatrix itu dia Beatrix. PR-nya. Beatrix, Valentina, apalagi Valentinanya ambil real world manipulation. Nah, itu akan membuat high ground yang sangat keras. Ya, karena mau nggak mau mereka memang kemungkinan besar ya bisa aja mereka hanya mendapatkan ke arah satu landing aja. Karena di saat Beatrix nanti mungkin menggunakan dua ultimate sekaligus, entah itu dari Banner ataupun Nibiru, akan ada dua landing yang bisa dihabiskan secara cepat ya, Prof. Iya betul sekali. oke. Dan Tyrant Revenge apakah bakal jadi setup yang manis? Oke, tapi ternyata mid turret, top turret mereka akan mendapatkan Oh, dapat jika tuh. drill lane push terlebih dahulu. Akan dipaksakan untuk mendapatkan drill lane untuk memastikan wave minion yang bergerak ini akan menjadi team fight yang sesungguhnya. Karena ketika Lord masih ada, mereka akan coba fokuskan Albert. Ya, kepetok, gak ada yang lihat Bert. Dan bahkan tahunnya, akan coba dipaksa Finn mundur ke arah belakang. Albert gak apa-apa. Emang kalau di stage itu terlalu dingin. Ini gue nggak tahu barusan itu emang kepentok aja atau hanya pancingan dari Albert. Karena Kufranya, Finn udah standby di rumput yang jaraknya capable untuk sampai ke situ. Itu kebentuk karena dia tuh harusnya mundur ke arah belakang, Finn-nya masuk. Oke. Nah, momennya seperti itu harusnya. Harusnya ekspektasi. Ekspektasi. Lagi dan lagi kita ditampar oleh Kenyataan. itu dia. Ekspektasi sama dia sampai pelaminan, tapi kenyataannya ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya. Pelaminan sama dengan angan-angan. Hai. Kalian cuma jadiin kenangan sebagai sebuah penyesalan. Kapan itu jadi pelajaran? Oke, Capek. Finn all out terhadap seorang Diablo. Dan
akan mundur ke arah belakang. Diablo belum bisa naik dan ter-shutdown. Killing spree didapatkan. Tidak ada Diablo. Tandanya tidak ada orang yang bisa menggendong seorang Skylar. Tidak ada yang bisa menyentuh seorang Skylar loh. Iya, karena Bahkan Bray rotasinya sekalipun. loh. Iya, rotasinya udah dilihat tadi. Kayak mereka segitiga. Skylar yang tengahnya, Pak. Iya, Skylar Dua tuh di depan tuh pas pamlarnya berarti. pas pamlar. Iya, pas pamlar. Dan bahkan kalau bisa aku bilang ya, sekarang yang mereka harus lakukan Aras JSG adalah clear aja. Jangan biarkan base turret mereka di arah bottom lane pecah. Clear aja, clear atasnya, jangan kontes terlebih dahulu. Pertama, nggak ada Diablo. Kedua, RR Kiyoshi memenangkan 5.000 gold. Sebenarnya 5.000 gold ini belum terlalu jauh kalau menurut aku pribadi, Profesor. Ya, apalagi di dalam area late game di menit ke-18 itu nggak berpengaruh banyak. Kecuali kalau kita ngomongin bagaimana nantinya ketika ada item immortal yang menjadi jawaban dari RSC Singapura. Dan buat sekarang, Diablo, dia mengamankan Blade Armor. Namun apakah ini akan menjadi jawaban dari Skylar? Karena untuk ngomongin soal attack speed dari Skylar ini udah begitu tinggi. Dan untuk damage, dia kan berdasarkan true damage yang keluar. Pasif. Pasif. Buset. Pak Pulung, kemarin ada yang lebih ngeri lagi, Tar. Aku Apa? bakal cerita, tapi karya apa Be kita semalam Be? Lupa Be. Tapi sebelum itu, Fit! Oh my Double Bobon! Oh my God! Dapatkan Baby Case ditumpahkan begitu saja. Berhasil mendapatkan 2. Dan mega kill. Skylar gak bisa dibendung kembali. Bray akan hilang looking for No weapon. Lord for win. Ini bencana! RSG tersisa Diablo. Diablo versus everybody. Skylar fokus menuju ke arah base-nya. Dan RR Kiyoshi menyelamatkan dirinya. Dan mengamankan upper mereka. RR Kiyoshi, welcome to upper bracket. Upper Ini dia. bracket diamankan oleh dua tim Indonesia. Onyx Esports di grup B dan juga RRQ Hoshi di grup Upper C. bracket untuk dua tim Indonesia yang sangat mahal didapatkan. Perjuangan Saatnya yang keras mereka Indonesia. dapatkan. Saatnya No Indonesia. Lord for win. Ya, RR Kiyoshi, upper bracket. itu dia. Sebuah permainan yang luar biasa dan dukungan para Kingdom yang hadir juga di arena pertandingan. Ketika teman-teman dari RSC Singapura mencoba untuk melakukan sebuah comeback. Tapi tentunya hal tersebut tidak dibiarkan terjadi dengan momen dari Finn. Tyrant Revenge yang sangat on point dan bahkan Tyrant Rage-nya kedua pemain. Sehingga membuat Baby Kexar tertumbang di tengah-tengah pertandingan yang sedang berjalan tadi. Win moment is real. Wow. Win moment kembali lagi. Baru mau cerita tentang pengalaman semalam langsung Iya. Ya semalam itu ada Kari, Lunox, jadi cepet banget untuk Ada Lord. satu lagi bukan, yang attack speed-nya juga. Hah? Ada satu lagi. Tari sama satu lagi ada attack speed juga. Jadi Lord tuh gini. Oh, Sama apa ya satu lagi aku lupa. saya lupa saya juga. Saya juga lupa. Baru mau cerita momen tapi ternyata Momennya bagus tadi. momen yang sangat bagus. Finn. Finn moment is real. Luar biasa. Ya mau gimana pun game satu momen tetap akan terjadi kan teman-teman. Betul Apalagi mungkin baru sadarnya pas late game tadi ketika Roy-nya, mid laner dari RSC Singapura itu mencoba untuk mengambil Tyrant Rage. Dia mencoba untuk melakukan sebuah setup balasan karena Tyrant Rage ini kan begitu powerful dan bisa menggeser pemain ke arah tembok. Dan itu menimbulkan efek stun. Namun ternyata hal tersebut selalu dibatalkan oleh teman-teman dari RR Kiyoshi termasuk Clay yang berada di belakang dengan reward manipulation yang begitu safe. Jadi positioningnya setup dari RR Kiyoshi itu bakal dimulai dulu antara dari Finn atau Clay. Yep. Dia buka reward manipulation. Siapapun yang ada di tengah-tengah akan terkena Tyrant Revenge. Ya. Albert bakal following di arah depan selama ada Lolsi. Kalau nggak ada Lolsi, dia akan mengcover ke arah Skylar. Jadi Skylarnya ini seolah-olah tidak bisa di The Way of Dragon. Dan itu yang selalu di-cancel sama Albert. Pokoknya gimana caranya, Clay nggak apa-apa ditendang, tapi Skylarnya jangan. Yang penting Skylar jangan. Iya, karena yang buka teamfight adalah Clay. Dan siapapun yang mendekati Clay kan akan terkena efek slow. Dan itu yang mungkin dicari sama reward manipulation dari Yves. Dan memang dengan Ice Queen One ini akan berlipat ganda. Apalagi terakhir kali di buff, Yves slownya ditingkatkan sampai dengan 75%. Gue penasaran Berapa ya banyak nanti slow lihat effect yang item barusan. akhir dari Skylar seperti apa ya. Apabila Wah. dia menambahkan lagi satu item Ada. defensif. Contoh seperti Thunderbell. Oh. Ditambah lagi dengan adanya Ice Queen One. Enggak. Windtalker item terakhir. Gua Windtalker dalam lagi. Full posisi attack speed. posisi owning kayak gini gue gak bakal bikin Thunderbelt. Nggak ada. Nah itu dia ya. Gue pasti Gas terus full gitu. damage, full gas. Dia di rumah gue gak diajarin takut soalnya. Karena ada corrosion side kan, itu ada penambah efek slow juga Ya, sehingga Moving nantinya speed juga. Benar. tanpa adanya weakness finder pun Yep. atau emblem marksman level 40, it's okay masih ada efek slow. Karena rata-rata sekarang Kari udah menggunakan kayak contoh tadi Electro Flash semuanya. Iya. Iya. Untuk movement mengejar. speed, Benar. terus Mengajar juga tuh kabur. heal up ya Heal kan. up-nya. Tapi kalau misalnya nggak punya emblem marksman ya buat kalian semua di rumah ya. Emblem assassin juga nggak masalah loh. Kenapa? Karena kalian bisa ngandelin
dari cooldown dan juga penetrasinya. Betul. Jadi kalian tinggal mainin gimana caranya cooldown kalian cepat. Gak apa-apa nggak moving speed, nggak punya attack speed yang cepat. Tapi kan dengan item-item yang kalian miliki, itu kalian tetap bisa membuat carry kalian berbahaya. Ya, atau itu kan tadi kan Skylar ambilnya ke arah Windtalker untuk Windtalker. kelas itemnya dia. Iya. Kalau dia pun mau memanfaatkan stepnya dia ini bisa dimaksimalkan lagi untuk cooldownnya dengan menggunakan Bloodlust X. Betul. Karena kan pasif yang meledak dengan true damage itu akan menjadikan lifesteal. Yes. Dan itu juga merupakan sebuah efek skill yang nanti connecting sama si Bloodlust X itu sendiri. Dan cooldownnya, jangan lupa cooldownnya juga akan membantu 10%. untuk step. Dan bahkan kalau misalnya gue bilang terlalu memaksakan lah kalau untuk menuju ke arah Bloodlust. Kalaupun mau, kan udah ada endless ya, mainin aja sayap. Oh, tadi sih kayaknya nggak ada endless. Nggak Ada endless Nggak juga ada. nggak ada. Karena dia kayaknya fokus attack speed banget dan Yep. yang sempat kita kaget adalah ketika Skylar-nya ternyata milih Golden Staff dulu ketimbang Demon Hunter Sword. Betul. Malah Demon Hunter Sword-nya habis Wind of Nature. Jadi cukup terkena sedikit winter plot ya. twist, iya kan, dari Skylar, dan terakhir dia bikin ke arah Athena Shield juga dengan hadirnya satu buah Windtalker yang dijadikan langkah untuk dia berlari. Apalagi ketika Speedy Lightweight kan dia movement speed-nya akan meningkat dan nanti akan bisa mengejar dengan menggunakan Electro Flash juga. Albert di sisi lain dia udah punya Blade Armor, jadi Baby Cakes ketika dia nggak punya Huskclaw bocor dia. Dia nembakin Albert yang ada dia terkena efek dari Blade Armor-nya ini. Dan gak cuma Blade Armor tapi ada juga dari Curse Helmet, lalu ada juga dari Guardian Helmet yang begitu tinggi, dan connecting untuk damage-nya semakin banyak full HP, semakin sakit untuk magical damage area of effect-nya. Dan buat sekarang, kalau misalkan melihat dari Bray, ini satu-satunya pemain yang berbahaya banget di late game. Karena metode split push hampir sukses dilakukan oleh RSG Singapura. Sayangnya, kagetnya adalah ternyata di area bottom lane, itu Diablo yang ngambil purple buff. Itu kalau misalkan Sayang. purple buff-nya diambil, Iya. tadi Ranger Mas juga mungkin sepemikiran sama aku ya. Iya. Kayak, Split itu push sudah fix. split push bisa Split push bisa, ujung-ujungnya terus dipotong Lordnya. yang tadi dia split push masih bisa, cuman ujung-ujungnya one way ticket, Prof. Ditambah sama, ya mau gimana pun 4 lawan 5 susah. Iya, nggak maksimal jadinya. Apalagi ini, yang tadi sempat kita bilang, Clay-nya muncul terakhir, dan dia pun sudah selesai dengan Winter Truncheon. Jadi walaupun nanti dia di engage atau di backstab sama Bray, dia udah ada item penyelamat dan juga ada darah tambahan. Tapi mau gimana pun caranya dia bakal tetap survive. Itu sih poin plusnya dari item yang diamankan di 18 menit game kita. Ini pas banget Lord Evolve, Pas ya. pas. Pas kena tangkap 2 orang dengan jarak sejauh itu, Iya, knock tapi- up-nya juga tinggi Tapi tadi. siapa yang butuh Lord pas mereka Iya. bisa langsung status? Lord, Itu dia. 4 orang hilang. Dan sebenarnya aku belajar daripada Lord Pening Straight Push tuh dulu ketika Lemon masih di prime time-nya tuh, waktu dia masih sering banget jadi line up utama. Karena dia pernah ngomong di salah satu live stream-nya, Ya. kalian harus bisa mikirkan lebih untung yang mana. Gitu loh, Lord atau Straight Push. Dan gue dari situ selalu mikir, oh ya ini untung yang mana. Karena kan kebanyakan orang wipe Lord, padahal Yes. dia bisa Oh, end. itu ditambah dengan sekarang time death count-nya kan makin lama. lama Nah lagi. dulu kan. pas dia berpikiran itu sebelum time death-nya selama Iya, ini, bayangin. Apalagi sekarang 15 menit aja udah kerasa loh. 40 detikan. Dan ditambah dengan Clay, 90% kill participation. Kapolung juga bisa lihat sendiri dengan damage 67.000. Cukup banget untuk memberikan dealing damage kepada teman-teman dari RC Singapura. Tapi kalau misalkan damage taken ya sebenarnya Anarchy Hoshi juga nerima banyak banget. Terbukti Skylar hampir bisa dibilang berada dalam ancaman. Namun inilah dia MVP by Infinix Skylar. yang jatuh ke tangan Skylar. Karena memang untuk Skylarnya sendiri dia pernah ditangkap dengan The Way of Dragon. Tapi adaptasinya cepet banget. Albertnya langsung menjadi cover dan Clay-nya dilepaskan. Sebelumnya kan kebalikannya. Clay yang di cover, Skylar dilepaskan. Ternyata pas Skylar-nya dilepaskan, Skylar-nya ketangkep. Ternyata mereka sadar bahwa Skylar ini poros utamanya mereka. Yang paling penting, harinya free hit. Dan ternyata itulah momen ketika sosok Lolsi melakukan The Way of Dragon kepada Skylar dan ternyata dibatalkan oleh Albert. Kombinasi yang luar biasa dari, terbilang 2 anak muda dari RRQ ini. Lolsi ya juga tadi ada beberapa momen di mana emang Dewi Fortuna belum berada di Lolsi Ya, malam ini. betul. Yang ke cancel. Padahal berkali-kali itu The Way of Dragon Yang on point banget. mentok. Yang damage nggak ada. Ya, follow up-nya Follow-up-nya nggak ada. pas Albert connect kan. Iya. Itu Sampai- agak lama sampai malah Lolsi ini juga sekarat. Iya, ini bener-bener Dewi Fortuna malam ini nggak ada di Lolsi.
Dan kita akan melihat untuk MVP highlight kita by Infinix sesaat lagi, karena untuk sekarang bagaimana cara menentukan keuntungan itu bisa terlihat semenjak di menit yang ke-6 kalau tidak salah. Kala team fight udah mulai terjadi di area mid lane dan 5 lawan 5 sudah mulai hadir dari masing-masing para pemain. Ini waktu momentum awal pas 4 kill diamankan sama Skylar, ditambah dengan 100% kill participation di 5 menit awal game. Dan 3 pemain yang dibuat zone out oleh Albert ini merupakan sebuah keuntungan juga karena Skylar tidak lepas dari bagaimana kill participation yang begitu banyak dan juga begitu impactful. Play selalu di cover sama Finn. Itu dia yang mungkin harus diperhatikan juga, bahwa mereka saling bahu-membahu untuk menukarkan bagaimana inisiasi, apalagi dengan reward manipulation yang membuat Babycakes agak sedikit ragu untuk join team fight. Dan malah dengan R7 ada 2 sisi, depan dan belakang, yang sulit untuk dirasuki oleh teman-teman RSG Singapura. Dan ini juga reward manipulation yang luar biasa, 3 orang terjebak, bahkan 4, dan terpisah Bray-nya, jadi Bray nggak bisa join team fight karena zone out. Dan itulah dia sebuah eksekusi yang sangat luar biasa dari RR Kyoshi. Kita akan lihat interview untuk game terakhir kita. Check this out. Thank you so much, casters, for that unforgettable game analysis.